Astagfirullah. Sidro anak muda asal Aceh Raya ka di grup lam laut dari atu kapai. But nekatnya rupaji sebab sigamnyo han dipike akun game online di ka diretas. Gara-gara but sigamnya abe penumpang lain kapanik dan gena tulung sigam cantuinyan. Watena kapai nelayan yang tosinan laju gutulung sigamnya. Kiban tanggapan warga? Jak tak simak wawancara jerakan? Seorang pemuda asal Aceh Besar nekat melompat ke laut dari atas kapal. Aksi nekat pemuda itu karena depresi akibat akun game online miliknya diretas. Bagaimana perasaan Anda mendengar berita ini? Menurut saya sangat sedih dan menyayangkan hal ini ya Kak. Kalau tanya perasaan saya sedih ya, ngebayangin anak kita gitu kan. Cukup prihatin dan sedih ya. Prihatin ya karena menurut saya itu masalah sepele tapi dia mau merelakan hidupnya. Menurut Anda, mengapa hanya karena akun game online diretas seseorang bisa depresi? Menurut saya itu mungkin bisa karena faktor eksternal dan juga internal. Internalnya mungkin karena pemahaman dia tentang agama itu kurang ya Kak. Kemudian faktor eksternal karena pertemanan dia, mungkin teman-teman sekitarnya juga melakukan hal seperti itu, dan juga mungkin karena keluarganya, bisa saja karena perhatian dari keluarganya itu kurang. Mungkin salah satunya di hidupnya itu cuma ada game. Jadi tiba-tiba game itu diretas, kan hilang dari kehidupannya, seperti dia depresi. Mungkin menurut dia game itu adalah prioritas kehidupan dia. Jadi kalau misalnya game itu hilang, ya pasti dia stres banget atau depresi banget sih, gitu sih. Mungkin karena sudah kecanduan dan beranggapan bahwa game online itu udah dunia dia. Jadi ketika udah hilang, akhirnya dia merasa udah nggak ada dunianya lagi. Menurut Anda, mengapa pemuda saat ini mudah depresi? Karena itu ya Kak, karena ilmu tentang keagamannya itu kurang. Kalau seandainya dia tahu aja dasar-dasar tentang Islam, dia pasti merasakan bahwa kehidupan itu adalah sesuatu hal yang seharusnya sangat dia syukuri. Kemudian juga mungkin keluarganya, lingkungannya itu kurang suportif terhadap dia. Mungkin dari lingkungan, teman-teman, ataupun dari keluarganya itu bisa menyebabkan dia mudah depresi sih. Mungkin faktor perkembangan zaman, lingkungan yang tekanan juga, gaya hidup juga yang menyebabkan jadi mudah depresi dan mudah stres. Apa yang harus dilakukan supaya tidak mudah depresi? Untuk tidak mudah depresi, belajar lagi tentang ilmu agama, kemudian meningkatkan hubungan dengan masyarakat, dengan keluarganya. Kemudian juga seharusnya pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pemuda-pemuda yang seperti ini. Belajar untuk mengontrol stres itu, rilis stres itu sendiri, hormon stres, kayak banyak bersosialisasi juga. Saling peka aja gitu terhadap sekitar, mungkin dari teman kita atau keluarga kita yang emang dia butuh perhatian khusus gitu mengenai stres atau depresi ini gitu. Jadi nggak mudah untuk berpikir yang negatif kayak gitu, saling merangkul. Menurut Anda, apakah permasalahan pemuda muda depresi ini harus segera diselesaikan? Mengapa? Harus, semoga harus secepat mungkin dapat diselesaikan, karena mungkin saja dapat menjadi contoh pemuda yang lain, nanti bisa menjadi wabah seperti itu kan. Kok menurut kasih ya sih, takutnya kan nanti itu udah jadi satu komplotan juga, nanti orang tuh jadi independen gitu ya. Harus banget sih, karena takutnya kayak Korea yang apa-apa bunuh diri gitu kan. Tentu aja, karena dapat mengganggu keamanan juga, karena bisa aja dia tidak hanya membahayakan dirinya sendiri tapi juga orang lain. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini? Pastinya memberikan pendidikan khusus, memberikan pelatihan seperti itu Kak, tentang bahayanya game online, kemudian memberikan juga tempat-tempat untuk mereka menyalurkan hobi mereka gitu Kak. Jadi mereka tidak tersalurkan ke arah yang negatif seperti itu. Mungkin harus buat program-program untuk anak muda ya, yang bikin orang tuh beraktivitas secara nyata. Lebih awareness tentang mental health, sosialisasi lebih banyak untuk membuka konselor atau lain sebagainya, baik di kampus ataupun di mana-mana gitu. Karena game mentang disigam nyampih ka depresi. Kiban Islam pun selesai masalahnya? Jak tak simak surah Ustazah kan? Nyan, betul like, komen,
dan share ya. Boleh bah. Aksi nekat seorang pemuda melompat ke laut karena depresi akun game online-nya diretas menambah realita pengaruh buruk game online terhadap anak-anak. Dan tentu saja hal ini sudah sangat meresahkan orang tua juga masyarakat. Pengaruh game online berdampak buruk terhadap kesehatan mereka, baik fisik maupun mentalnya. Secara fisik, remaja yang menyukai game online akan bermasalah pada penglihatan, pola tidur, gangguan saraf, dan ototnya. Akibatnya, pada usia yang sangat muda, remaja bisa terancam berbagai macam penyakit berbahaya. Begitu juga mentalnya. Anak yang kecanduan game online, kesulitan atau bahkan tidak bisa mengontrol emosinya sehingga mudah marah, tidak bisa fokus, tidak mau bersosialisasi, dan gampang berbuat kasar atau melakukan tindakan kekerasan. Untuk menyelamatkan generasi masa depan, maka keluarga dan umat Islam harus berupaya agar remaja muslim terhindar dan terjaga dari pengaruh buruk game online. Keluarga dan umat Islam harus menyadari bahaya yang dapat muncul pada remaja yang menyukai game online. Berawal dari kesadaran ini diharapkan keluarga dan umat Islam akan selalu siaga menjaga anak-anak umat dari dampak buruk game. Bagaimanapun juga, fasilitas yang digunakan remaja untuk bermain game kebanyakan didapatkan dari orang tua. Ditambah, negara memandang industri game adalah industri yang menggiurkan karena berpotensi mendatangkan keuntungan materi yang besar. Disinilah seharusnya umat Islam sadar dan mempertanyakan kepedulian negara terhadap masa depan generasi mudanya. Sesungguhnya sudah sangat jelas dampak buruk game online terhadap masa depan remaja muslim. Tapi sayangnya kepentingan untuk meraih materi atau cuan mengalahkan kepedulian terhadap masa depan generasi penerus bangsa. Kaum muslim patut mewaspadai berbagai keburukan yang terjadi akibat anak kecanduan game online. Tidak hanya penyakit fisik dan mental tentunya yang muncul pada anak, tetapi juga perilaku buruk terhadap orang lain, seperti tindak kekerasan, perundungan, pelecehan, bahkan pembunuhan bisa dilakukan anak gara-gara temannya tidak bayar utang, top up game online misalnya. Nauzubillah ya. Sangat miris ya seperti ini. Dan kondisi seperti ini membuat masa depan negeri sangat memprihatinkan. Mayoritas penduduknya muslim dan berusia muda, tetapi produktivitasnya terbajak dan hancur oleh game online. Umat harus menyelamatkan remaja muslim dari keburukan dan bahaya game online ini. Remaja muslim harus menjadi sosok yang berkepribadian Islam dengan menjadikan akidah Islam sebagai dasar bagi pola pikir dan pola sikapnya. Dengan demikian mereka akan tumbuh menjadi generasi yang taat, cerdas, dan produktif untuk kemaslahatan diri dan masyarakat. Game online hanya sebuah permainan yang tidak boleh mengubah apalagi mempengaruhi ya pola pikir dan pola sikap setiap muslim. Tidak boleh membuat remaja muslim lalai terhadap tujuan hidupnya di dunia ini. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan keluarga dan umat adalah mengupayakan agar semua remaja muslim terbina dengan Islam kafah sehingga terbentuk kepribadian Islam dalam diri mereka. Orang tua harus membentuk dan mengasah pola pikir remaja muslim agar sesuai dengan Islam. Dengan demikian mereka akan mengerti realitas yang dapat merugikan kehidupan dunia dan akhiratnya. Dengan pembinaan pemikiran ini, kaum muslim akan paham bahwa seharusnya negaralah pihak yang paling bertanggung jawab menjaga anak-anak umat, karena berbagai kemudahan mengakses internet untuk bisa bermain game online dan menjamurnya industri game online ada di tangan negara. Di samping itu, setiap muslim yang terlibat dalam pembinaan Islam ini, apakah orang tua, remaja, dan masyarakat, akan dipahamkan tentang kewajiban terikat dengan syariatnya. Dengan demikian mereka akan taat kepada syariat Allah, mengerti prioritas amal yang akan mendatangkan kebaikan bagi hidupnya, dunia dan akhirat. Walaupun hukum bermain tadi adalah mubah, tetapi jika berpeluang membawa kemudaratan, tentu kaum muslimin harus menghindarinya. Selanjutnya, seruan dakwah kepada umat dan penguasa harus terus dilakukan agar semua pihak menyadari betapa besarnya bahaya yang akan muncul akibat kecanduan game online bagi masa depan bangsa dan umat Islam. Keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan lenyap ketika penduduk negeri ini lalai dari mentaatinya dan banyak bermaksiat. Negara seharusnya menerapkan syariat Islam secara sempurna agar kemaslahatan bisa dirasakan setiap orang.
negara harus menerapkan sistem pendidikan Islam sehingga terwujud output pendidikan unggul yang akan membangun bangsa dan negara bahkan peradaban. Selain itu, negara juga harus menerapkan sistem ekonomi sesuai Islam sehingga seluruh rakyat merasakan kesejahteraan. Dengan sistem ekonomi yang sesuai syariat, negara hanya mengembangkan industri yang membawa kemaslahatan bagi rakyat. Dan tidak hanya itu, Islam juga harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, baik itu pemerintahan, sosial, kesehatan, peradilan, hukum, dan lain-lain. Dan umat Islam tentu merindukan negara seperti ini, sebuah negara yang akan menjaga anak-anak umat ini dari berbagai kerusakan. Bahkan, negara akan berkontribusi besar dalam mempersiapkan generasi mudanya untuk membangun peradaban gemilang dan mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 96 yang artinya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Semoga Allah senantiasa menjaga keluarga muslim dan juga generasi kita dari kebinasaan.